Teknologi adalah bagian penting dalam kehidupan kita saat ini. Segala sesuatu menerapkan teknologi untuk memudahkan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah komputer, alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Tapi, tahukah kita bagaimana komputer bekerja? Apa saja komponen yang membentuk sebuah komputer? Maka dari itu, ada baiknya bagi kita untuk mengetahui sistem yang ada di dalam komputer. Komputer tersusun atas beberapa komponen penting, yaitu CPU, memori, dan modul input-output. Agar dapat berjalan dengan baik, setiap komponen komputer harus saling terhubung. Disinilah bus sistem bekerja sebagai penghubung seluruh komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Biasanya bus sistem terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu saluran data. Saluran data berfungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran alamat. Saluran alamat berfungsi untuk menandakan sumber atau tujuan data. Saluran kontrol. Saluran kontrol berfungsi untuk mengontrol akses ke saluran alamat, mengatur penggunaan saluran data dan saluran alamat. Segala sesuatu pasti memiliki rancangan, seperti halnya dengan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan oleh elemen-elemen seperti jenis bus, metode arbitrasi, timing, lebar bus, dan jenis transfer data. Jenis bus. Jenis bus dapat dibedakan menjadi dedicated dan multiplex. Dedicated adalah metode di mana setiap saluran bus di dedicated secara permanen diberi sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Bus jenis ini terdiri dari satu baris, maka dari itu data hanya dapat dikirim satu per satu. Keuntungan dari jenis bus ini adalah throughput yang tinggi karena terjadi kemacetan yang kecil. Kekurangannya, meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Multiplex, yaitu metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Bus ini dilalui oleh informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol. Bus ini dapat mengirim beberapa data secara bersamaan. Keuntungan dari jenis bus ini adalah memerlukan saluran yang sedikit, menghemat ruang, dan biaya. Kekurangan, rangkaian lebih kompleks, terjadi penurunan kinerja, karena event-event tertentu yang menggunakan saluran bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel. Metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan menjadi tersentralisasi dan terdistribusi. Tersentralisasi yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Terdistribusi yaitu tidak terdapat pengontrol sentral, tapi setiap modul terdiri dari akses control logic dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus bersama-sama. Timing. Timing berkaitan dengan terjadinya event yang diatur pada bus sistem dan dapat dibedakan menjadi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock. Asinkronus yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh event sebelumnya. Lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Semakin lebar bus alamat, semakin besar range lokasi yang terdapat di referensi. Jenis transfer data. Jenis transfer data yaitu read, write, read, modify, write, read after write, dan block. Contoh dari bus yaitu bus PCI. Bus PCI merupakan bus yang tidak tergantung prosesor dan berbandwidth tinggi, yang dapat berfungsi sebagai mezzanine atau bus berkecepatan tinggi. Future Bus Plus. Future Bus Plus adalah standar bus asinkron yang berkinerja tinggi. Syarat dari Future Bus Plus adalah tidak tergantung pada arsitektur, prosesor, dan teknologi tertentu, memiliki protokol transfer asinkron dasar, tidak berdasarkan pada teknologi tercanggih,
dan lainnya. Perbedaan bus PCI dan Future Bus Plus adalah bus PCI ditujukan bagi implementasi murah yang membutuhkan bidang fisik secara minimal, sedangkan Future Bus Plus dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi dan fungsionalitas yang luas untuk memenuhi kebutuhan berbagai sistem yang berkinerja tinggi, terutama sistem-sistem yang mahal. Akhir kata, saya Afan Solaudin dengan NIM 131901338 dari kelas 13321. Terima kasih.